Taufik Hidayat, Desra, Fitri Andayani. Itu yang Nah, kemarin. berarti saya itu lah maunya yang itu. Itu maunya Bu Rosida. Ma- Maunya Nah, gitu. Pak Tapi Taufik. kalau pandangan ini mungkin agak apa dia sekolah nampaknya. Nah, Pak Taufik lah sedang apa ini? Iya Ngapain Pak? sekolah. Kita mulai. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Sudah la ilaha illallah wa la syarikalah. Sudah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Alladzina nabiyya ba'da ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pada pagi yang berbahagia ini, ya, ibu dosen kita, guru kita, Bu Doktor, yang sama-sama kita muliakan, teman-teman kita semuanya yang sama-sama perjuangan. Eh, kita awali eh, perkuliahan kita ini pagi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita minta nanti eh, membacakan ayat Al-Quran ya, agak satu ayat kepada pemakalah. Ada pemakalah kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا واختلاف الليل. Ulang lagi. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran jazakallah. Kita berikan kepada Pak Alimun. Mudah-mudahan ditambah keberkahannya kuliah kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa ya, kita penampilan makalah hari ini sebelum kita berdiskusi bersama. Hari ini akan tampil itu Bapak Alimun dengan Bu Faizatul ya. Faizatul dengan tema 7 yang berjudul pembelajaran efektif. Kepada kedua pemakalah kita persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
yang sama-sama kita hormati, dosen kita yang telah sempat hadir untuk berbagi pengetahuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah semuanya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman yang senasib seperjuangan. Adapun pemakalah hari ini yaitunya Aliman Fajri dan Faizatul Mujahidah. Makalah kami hari ini berjudul tentang pembelajaran efektif. Sebagai pendahuluan, psikologi pendidikan Islam memberikan perspektif yang kaya dan holistik tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori-teori psikologi modern untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia. Dalam perspektif ini, pembelajaran efektif bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya atau insan kamil. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak proses pembelajaran yang belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang karakteristik peserta didik, metode pengajaran yang monoton, lingkungan belajar yang tidak kondusif, serta kurangnya motivasi belajar menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang pembelajaran efektif, syarat-syaratnya dan kunci keberhasilannya menjadi sangat relevan untuk dikaji. Pokok bahasan. 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran efektif? 2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif? Yang ketiga, apa kunci keberhasilan pembelajaran efektif? Inilah 3 hal yang akan dibahas dalam makalah kali ini. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Pertama, untuk memahami makna dari pembelajaran efektif. Yang kedua, untuk mengidentifikasi syarat-syarat dalam pembelajaran efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui kunci-kunci keberhasilan pembelajaran efektif. Dan untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Ibu Fai atau Faizatul Mujahidah. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran efektif. Jadi pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang terencana, terorganisir, dan terlaksana dengan baik, sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara optimal. Nah, ini berikut merupakan syarat-syarat dari pembelajaran efektif. Yang pertama, kualitas dan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang kedua, memperhatikan kesiapan dan motivasi peserta didik, meliputi kesiapan fisik, mental, dan intelektual, media pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, yang ketiga itu memperhatikan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi kita mengacu kepada kriteria SMART. Yang pertama, spesifik atau tidak ambigu. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, dapat dicapai sesuai kemampuan peserta didik. Yang keempat, relevan. Yang kelima, dibatasi oleh waktu yang jelas. Dan yang selanjutnya, berunsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, itu materi pembelajarannya yang baik, yakni relevan, sistematis, dan kontekstual. Yang kelima, metode dan strategi yang tepat itu disesuaikan dengan karakteristik tujuan, materi, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Yang keenam, memperhatikan dinamika kelas atau memperhatikan lingkungan agar saat pembelajaran lingkungan itu menjadi kondusif.
Nah, yang ketujuh, itu juga ada evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, seperti evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif dengan umpan balik yang efektif. Nah, ini merupakan kunci pembelajaran efektif. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang matang. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, diferensiasi instruksi. Yang keempat, membangun kelas yang positif dan kondusif. Yang kelima, memanfaatkan hasil dari evaluasi ataupun umpan balik secara optimal. Nah, ini tadi merupakan kesimpulan dari eh, syarat-syarat ataupun tujuan dari pembelajaran efektif. Syarat-syarat dan kunci dari pembelajaran efektif yang nantinya akan menghasilkan hasil yang optimal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang terencana, aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik yang mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal di seluruh ranah, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara syarat-syaratnya meliputi 7 komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu kualitas dan kompetensi guru, kesiapan dan motivasi peserta, tujuan pembelajaran yang jelas, materi pembelajaran, memperhatikan dinamika kelas, serta evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Nah, kunci-kuncinya yaitu perencanaan pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang aktif, diferensiasi instruksi, membangun kelas yang positif dan kondusif, serta pemanfaatan evaluasi dan umpan balik secara optimal. Mungkin itu pemaparan makalah dari eh, kelompok 7. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bisa ditutup screenshot. Saya bisa meminta kesediaan kita semua untuk on kamera karena ini kita akan kuliah online ya. Jadi kemarin saya lihat masih banyak yang off kamera gitu. Itu kan sayang banget gitu ya. Kita kuliah betul-betul ini sama dengan kuliah offline, hanya saja posisi kita berada di depan kamera. Itu saja. Jadi saya memohon kepada kita semua tolong kita semua on kamera ya. Nah, apalagi di sini saya menyatakan diri sampai jam 10 on kamera gitu. Masa mahasiswa saya kok off kamera gitu ya. Etikanya kan juga tidak bagus gitu. Oke, kepada kita semua sekali lagi saya berharap dapat memahami ya bagaimana etika kita di dalam perkuliahan yang harus kita jaga juga. Oke, silakan lanjut pemakalah. terima kasih Bu Dokter. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua pemakalah kita Pak Limon dan Pak Indatul ya. Nah, sekarang kita masuk sebelum kita diskusi seperti biasa kalau ada kritik, masukan dan saran untuk kedua makalah kita ini tentang makalah beliau, kita persilakan masukan ya dan saran. Silakan Bapak Ibu kalau ada lambaikan tangan. Alhamdulillah ya makalah ini sudah maksimal. Kita masuk di seksi diskusi. Saya berharap kepada semua teman-teman nanti aktif lah diskusi ya, bertanya dan menambahkan begitu. Itu yang kita harapkan. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, silakan kita buka sesi pertanyaan untuk 3 orang pertama. Silakan. Baik, sudah ada 1 orang Pak Rocky, 2 orang lagi. Baik, sambil kita menunggu ya Bapak Ibu yang lain berpikir-pikir untuk yang akan ditanyakan. Kita silakan kepada Pak Rocky eh, sebagai penanya ya, teman bertanya kepada kedua pemakalah kita. Kepada Pak Rocky kita silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan. Makalah kita pada hari ini. Jadi yang jadi pertanyaan ini saya juga baca makalah tadi ya. Jadi di halaman 8 itu ada poin C. Makalah ya, bukan PPT ya. Di halaman 8 ada poin C. Itu ada strategi dan metode. Jadi di situ mengatakan adanya belajar sambil mengerjakan gitu kan. Jadi coba makna yang seperti ini untuk memberikan penjelasan lebih mendalamnya gitu kan. Ini untuk posisi siapa itu? Untuk apakah bagi peserta didik atau pendidik? Dan juga ada juga hadis gitu kan. Hadis ya, ada yang belajar dan mengajarkan gitu kan. Jadi dan itu yang hadis yang seperti itu untuk siapa? Apakah untuk peserta didik atau untuk pendidik? Tapi kalau di poin halaman 8 poin C tadi belajar sambil mengerjakan gitu. itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua ada smart di halaman 8 juga mengenai tujuan pembelajaran yang jadi coba terangkan gambaran smart itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pak Yeni Marlina, Bu Siva, karena kalau kita memang, ini kenapa beliau ini sakit atau gimana? yang belum buka kamera, mohon teman-teman dibuka Iya, kameranya. karena kuliah kan kita tidak dipaksakan. Kalau memang kita tidak mau ikut on kamera, lebih bagus tidak ikut kuliah, kan gitu. Nah, silakan ya. Oke, lanjut. Terima kasih, Bu. Silakan ke penanya kedua kepada Bu Deti ya. Kepada Bu Deti, silakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini di makalah tadi ada di halaman 6 menyebutkan itu kan kompetensi guru itu adalah syarat yang paling urgen dalam pembelajaran yang efektif seperti itu kan. Namun kan kalau di lapangan banyak itu guru yang bersertifikat pendidikan tapi kan kualitas pembelajaran masih dipertanyakan oleh sebagian orang tua atau sesama pendidiknya seperti itu kan. Jadi dalam makalah ini menyatakan juga tadi bahwa tanpa guru yang kompeten, semua komponen pembelajaran lain kehilangan fungsinya. Lalu, bagaimana menurut pemakalah nih jika seorang guru sudah memenuhi keempat kompetensi secara administratif, secara administrasinya seperti itu kan, tapi peserta ini tidak mengalami kemajuan belajar yang signifikan. Jadi, apakah ada kompetensi guru ini yang belum tercakup kayak gitu, yang belum memenuhi syarat agar anak-anak ini mengalami kemajuan belajarnya? Mungkin itu pertanyaan saya. Dapat dimengerti ya, Pak Pemakalah, Bu. Terima kasih moderator, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Deti. Jadi beliau menanyakan intinya begini, apakah ada kompetensi guru yang belum memenuhi syarat ya? Nah, sehingga terjadilah pembelajaran ke anak kita seperti gitu. Selanjutnya satu orang lagi kita buka pertanyaan untuk sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Moderator boleh bertanya Pak Limun. Kalau tidak ada, Bertanyalah Pak. Kalau baik. nggak dapat saya nanti Bu dosen kita ada Pak. Terima kasih Pak Limun. Tambah pertanyaannya satu lagi. Pertanyaan saya adalah, karena kita hari ini tema kita adalah pembelajaran efektif ya. Yang saya tanyakan adalah, kita selama kita mengajar ya, ada itu beberapa kurikulum ya. Ada kurikulum 13, ada kurikulum Merdeka. Manakah yang lebih efektif kurikulum tersebut sampai kurikulum sekarang ini
ya yang membawa anak-anak kita pada pembelajaran agama gitu ya. Artinya yang agama yang PA ini meresap ke anak kurikulum manakah saya jauh ini yang kita belajar kita mengajar apalagi Bapak Alimun Abu Ashidah itu sudah lama mengajar entah berapa kurikulum yang beliau lalui begitu. Terima kasih Pak Limo. Baik, langsung saja kepada pemakalah yang bisa dijawab dari 3 pertanyaan kita tadi. Silakan. Baik, saya mau izin Pak Moderator mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rocky. Pertanyaan pertama itu tentang eh, bagaimana maksud dari belajar sambil mengerjakan gitu ya Pak. Lalu untuk posisi siapa peserta didik atau pendidik? Nah, jadi menurut saya, yang dimaksud dari makalah ini, strategi dan metode pembelajaran, yaitu belajar sambil mengerjakan, itu lebih kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak hanya menerima materinya secara pasif, tapi lebih kepada setelah ada teori, itu juga kemudian ada praktiknya langsung seperti itu. Jadi dia tidak hanya terpaku kepada materi saja, tapi juga ada praktiknya, ada diskusinya ataupun simulasinya. Jadi di sana anak itu dia berkontribusi aktif gitu, jadi tidak hanya pasif seperti itu. Kemudian ya cara seperti ini tuh dianggap lebih efektif karena ada timbal balik tadi, seperti itu Pak. Mungkin itu dari yang bisa saya jawab singkat saja. Mungkin Pak Alimun ada tambahan jawaban, dipersilakan. Izin moderator, baik tentang pertanyaan Pak Rocky, sedikit saya mau menambahkan. Eh, saya setuju dengan pendapat Bu Fei tadi, bahwasanya peserta didik belajar sambil mengerjakan itu, ya sambil belajar dia langsung eh, praktek begitu simpelnya. Jadi dia tidak hanya mendengar, dia tidak hanya lipat tangan di atas meja, tapi dia terjun langsung menjadi penderita langsung, terlibat langsung, peran aktif langsung. Sehingga tidak terjadi one way communication, tapi two way communication. Eh, Terjadi interaksi yang baik antara guru dan peserta didik dalam mengelola bahan pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu menjadi efektif. Karena yang kita bahas di sini adalah pembelajaran yang efektif. Jadi bagaimana yang pembelajaran efektif itu ya terlibat aktif guru, materi, kemudian siswa. Itu ada di dalamnya. Begitu barangkali Pak Rocky. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemakalah telah menjawab. Ya, Ada 2 tadi telah jawab 1. tentang Ada lagi ya. Pertanyaan Pak Rocky ada 2 sepertinya. Ya, selanjutnya ada hadis tadi 2 hadis. Ini diarahkan untuk siapa dan kemana gitu ya. tentang Dan smart, ya tentang dan smart. jelaskan apa itu smart. Tentang smart. Silakan Pak Ibu. Eh, Baik moderator, Pak Rocky sedikit mencoba. Sebetulnya di halaman 8 itu sudah ada di urai ya, smart itu. Yang pertama spesifik. Di pembelajaran itu spesifik. Misalnya di PAI. Kan dibagi per bab. Itu kan spesifik itu namanya Pak Rocky. Tidak langsung global begitu ya. Tapi dibagi-bagi babnya. Ada bab Al-Quran hadisnya. Itu spesifik. Dari PAI kan. Itu maksudnya yang spesifik. Tidak ambigu begitu. Kemudian ada lagi measurable. Terukur. Terukur itu dapat diamati, terlihat nyata begitu Pak Rocky. Tidak samar-samar, tidak hayalan begitu. Kemudian yang berikutnya achievable ya. Nah, dapat dicapai, dapat diraih.
terjangkau oleh kemampuan siswa. Makanya perlu juga dalam pembelajaran itu dipertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik sehingga dia bisa mencapai. Kalau siswa yang tidak bisa menalar, jangan diberi dia nalar gitu. Kalau siswa yang sifatnya baru yang abstrak-abstrak, yang nyata, jangan beri yang abstrak. Nah, jadi begitu dia Pak Rocky. Jadi dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian relevan tadi itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ketika peserta didik itu baru tingkat pencapaiannya itu hanya sebatas mengetahui, jangan suruh dia menganalisa. Nah, begitulah. Simpelnya ya Pak Rocky ya. Kemudian time bound. Nah, time bound itu waktunya terbatas. Jadi waktunya terbatas maksudnya di sini eh, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan pembelajaran itu waktunya dibatasi. Tujuannya apa? Supaya ada eh, batas waktu yang harus dijangkau, yang harus ditempuh, dan batas waktu itu tidak molor, yang sifatnya nanti akan dievaluasi pada akhirnya. Jadi itulah barangkali sedikit penjelasan yang bisa saya berikan tentang SMART ini. Kemudian barangkali akan ditambahkan oleh Bu V. Persilakan Bu. Baik, saya rasa cukup tadi Pak sudah diterangkan secara detail oleh Pak Alimun. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kedua makalah. Silakan kepada teman-teman yang lain kalau ada yang ditambahkan sebelum kita kembali ke Pak Rocky sebagai penanya. Silakan kepada Pak Ibu. Oke, sepertinya belum ada tambahan. Eh, saya kembalikan dulu kepada Pak Rocky. Gimana tanggapan Pak Rocky? Silakan. Baik, jadi tadi ada kan belajar sambil mengerjakan, dari terangan dari sampaikan juga sama di makalah. Cuman di sini juga dalam agama kita ya itu hadis itu apa tuh ya, Al-Quran yang ada teorinya tentang belajar dan mengajarkan. Itu kira-kira arahnya ke mana itu? Yang Apakah bantu kepada alama itu Pak peserta Rocky. didik? Bantu Apakah alam kepada Al-Quran wa alama itu Pak Rocky. ya itu maksudnya. Itu apakah arahnya ke peserta didik atau kepada pendidik gitu? Ada Pak Rocky? Ya, Ya, man ta'allama Al-Quran itu kalau kita lihat itu kan katanya barang siapa yang man ta'allama Al-Quran wa amal barang siapa? Khairukum awalnya itu ya Bu Rasida. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar. Kalau belajar itu berarti kita berawal dari peserta didik ya Pak Rocky ya. Tapi ketika kita sudah memiliki ilmunya, maka mengajarkannya. Berarti kita jadi guru. Jadi itu kalau menurut saya itu untuk dua-duanya Pak Rocky. Jadi dalam hal ini kita itu tidak selamanya dituntut menjadi peserta, tapi kita juga bisa menjadi guru. Itulah gunanya kita belajar. Ketika kita awalnya belum tahu, kita belajar, dan itu konsep kita adalah kita siswa atau peserta didik. Tapi ketika kita telah belajar dan kita memiliki ilmunya, maka kita akan menaik setingkat menjadi pengajar atau guru. Maka kita mengajarkannya. Itu sedikit yang bisa saya bagi Pak Rocky. Mungkin Pak Muhammad Taufik itu tentang terjemahan-terjemahan ini beliau agak mahir ini. Bantuannya Pak Muhammad Taufik. Tafadhol. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Saya mau mencoba membantu ya Pak. Menambahkan bukan membantu. Jadi tadi dari keterangan Pak Limun saya setuju.
Jadi kedua-duanya itu sama-sama masuk ya Pak. Kalau untuk peserta didik itu merupakan dorongan untuk mereka supaya terus mencari ilmu dan memiliki semangat belajar. Nah, kalau untuk pengajar itu lebih kepada eh, mengajarkan ilmu. Jadi mereka itu memiliki amanah ataupun tanggung jawab dan itu menjadi ibadah dalam mengajarkan seperti itu. Mungkin itu tambahannya Pak. Dikembalikan kepada Pak Taufik. Jadi kalau mengajarkan tidak perlu kita belajar lagi ya. Perlu Pak. Tak Nah, perlu. jadi intinya Kita ini perlu belajar siklus. seumur hidup tuh perlu tuh Pak Rocky. Berarti Ya. siklus berarti Nah, ya. karena kita itu tidak ada yang sempurna ya. Kita nggak ada yang sempurna itu pasti. Jadi kita akan terus belajar. Makanya Pak Rocky buat S2 ini kan. Karena masih kurang begitu. Sama juga saya juga itu. Ya, ya, jadi kesimpulannya di sini, walaupun kita sebagai pendidik lah, terus ada mengasah keilmuan gitu kan, karena memang secara apa namanya zaman akan berbeda ya. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu akan berbeda dengan hari ini gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya ada guru yang apa yang bisa dikatakan seperti kata Ustazah Deti tadi lah ya, sudah punya apa namanya bersertifikasi tapi eh, tidak maksimal, berarti dalam segi itunya mungkin ya. Ya mungkin itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rocky yang telah mengambil kesimpulan ya. Beliau telah menerima semua jawaban dari kita semuanya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan Bu Leti ya. Pertanyaan beliau barangkali tadi, apakah ada kompetensi yang belum memenuhi syarat untuk kita sebagai pengajar begitu, begitu kira-kira. Kepada Pak Alimun dan Bu Faiz silakan untuk menjawab. Baik, moderator, izin Bapak Ibu semuanya menanggapi pertanyaan dari Bu Deti. Ini pertanyaannya cukup menarik dan juga cantik seperti orang yang bertanya kan. Eh, dan ini menggelitik saya, ya cukup menggelitik bagi guru-guru ini cukup menggelitik ini. Saya yakin itu. Gurunya udah bagus kompetensinya, tapi toh hasilnya nonsen. Ah, jadi begini, dalam sekolah itu tidak cukup guru aja, tidak cukup guru aja. Hasil belajar itu banyak yang mempengaruhinya. Jadi walaupun kompetensi gurunya cukup, memadai, bahkan wah, tapi belum tentu itu akan maksimal. Betul itu Bu Deti. Karena di sekolah itu juga butuh input. Input siswa yang masuk ke sekolah itu gimana? Kalau Bu Fitri Wulandari mungkin bagus kan diseleksi kan orangnya yang bagus-bagus. Kalau kayak saya ah, tinggal di kampung, pendidikan orang tuanya gimana lah ya, tamat SD mungkin anaknya sekolah, lingkungannya lagi Bu Deti, itu kan semua berpengaruh. Nah, input itu baru kan, baru proses di sekolah. Proses di sekolah, oke lah gurunya bagus. Fasilitasnya gimana? Fasilitasnya gimana? Lingkungan sekolah tuh gimana? Nyaman nggak? Fasilitasnya mencukupi nggak? Seperti sekarang aja lah, itu seperti penggunaan komputer itu belum semua sekolah menggunakan. Jangankan internet ya Bu Fitri ya, ya Bu Deti. Jangankan internet kan. Komputer aja belum semua sekolah menggunakan. Walaupun ada di sini itu revitalisasi pendidikan ya, digitalisasi pendidikan. Judulnya sih digitalisasi, tapi anak-anak masih dilarang bawa HP gitu kan. Gimana digitalisasinya akan jalan? Walaupun gurunya udah disiapkan untuk itu. Jadi akan tetap hasilnya nggak bagus juga. Itu proses. Jadi proses itu sangat banyak juga yang ada di dalamnya. Kemudian lingkungan belajar tadi itu sangat apa ya, sangat berpengaruh. Ketika lingkungan belajar itu nyaman, itu anak-anak akan senang belajar dan apa yang diajarkan insya Allah
akan didapati. Tapi ketika lingkungannya itu gaduh, atau antar siswa itu nggak akur, atau oh, mungkin aja sekolahnya dekat-dekat hal-hal yang agak bau-bau gitu, macam-macam itu kan semua halangan. Jadi itu mempengaruhi output tadi. Jadi tiga komponen tadi harus sejalan sebetulnya Bu Deti ya. Ada input, persiapan dari rumah kan. Kalau bisa intelijennya yang bagus, kalau anak-anak IT intelijennya bagus kan. Karena orang tuanya juga orang-orang tua yang bagus gitu, yang berpendidikan. Lalu diproses di sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus itu gimana? Cukup fasilitasnya, bagus gurunya, kemudian nyaman tempatnya, dan lain-lain. Kemudian barulah itu outputnya nanti akan maksimal. Tapi ketika yang tadi itu dari awalnya nggak bagus, itu ya hasilnya tetap akan jelek juga begitu Bu Deti. Seperti yang ada di apa kami tadi itu di PowerPoint bagian berapa tadi itu. Nah, ini ada keringkasan tadi yang dibacakan Bu V. Ada di sana tujuannya jelas, metode tepat, lingkungan mendukung, perencanaannya matang, motivasi tinggi, pengelolaan efektif, itu baru akan berhasil optimal. Artinya input dan proses itu harus maksimal. Baru hasilnya atau outputnya itu akan optimal. Tapi ketika itu timpang, maka semuanya akan tidak baik hasilnya. Barangkali itu sedikit dari saya Bu Deti tentang pertanyaan Bu Deti. Barangkali Bu Fai ingin menambahkan, dipersilakan Bu. Ingin menambahkan sedikit saja Pak, karena tadi sudah sangat detail dari Pak Alimun. Jadi kesimpulannya itu memang dalam proses pembelajaran harus ada support, tidak hanya di sekolah, tetapi juga nanti dilanjutkan di rumah seperti itu. Jadi anak-anak itu apa yang didapatkan dari sekolah ya terinternalisasikan dengan baik dimanapun dia berada gitu. Mungkin itu Pak tambahannya. Dikembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. 10 menit lagi ya, moderator. Baik, Bu. 10 menit lagi, kasih Ibu waktu ya. Oke. Oke, bagaimana Bu Leti? Mau beliau? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang dari Pak Alimun tadi, dan saya yakin itu jawabannya atas kita yang ada di kelas ini ya, kayak gitu. Maksudnya kompetensi guru-guru yang ada di sini ini tidak diragukan lagi lah, kayak gitu ya, karena sudah berpengalaman mengajar sekian puluh tahun. Dan yang tadi itu yang saya maksud itu kan, jika seorang guru itu tidak memenuhi kompetensi ini secara administratif dalam kelasnya seperti itu. Jadi bagaimana peserta didik ini tidak mengalami kemajuan belajar yang signifikan. Contohnya kan kalau anak kelas 1 tuh harusnya kayak gini, tapi ada anak itu yang lambat kayak gitu tadi masalahnya yang saya ingin tahu tuh bagaimana nih kompetensi guru ini di dalam kelas untuk mengajarkan anak yang lambat secara akademiknya kayak gitu, Pak. Itu yang tadi yang terpikirkan kayak gitu karena dalam makalah tadi kan di halaman 6 itu kayaknya ini apa ya? Kesimpulan dari pemakalah. Ada tadi dari kurikulumnya hanya jadi apa ya dari sini ya tanpa guru yang kompeten semua komponen pembelajaran lain kehilangan fungsinya. Kurikulum hanya jadi dokumen, media hanya jadi pajangan yang kayak gitu. Dan tujuan pembelajaran hanya jadi tulisan. Jadi makanya tadi timbul itu gimana kalau eh, kompetensinya itu ada secara administratif tapi anak tadi itu tidak mengalami kemajuan pembelajaran dia tuh secara signifikan kayak gitu, Pak. Mungkin mungkin ada jawaban singkat Ya, aja deh. baik Bu Deti, makasih atas feedbacknya. Ya, Pak. Kalau di sekolah itu kita paling paling ya paling benar itu bukan secara administratif saja, tapi actionnya itu yang pentingnya. Nah, banyak guru yang secara administratif dia nggak begitu wah, tapi ketika actionnya dia yang jadi guru favorit gitu kan, dia yang jadi guru diidolakan, kedatangannya ditunggu, kehilangannya dicari gitu. Bahkan kepergiannya itu masih dinantikan untuk datang. Jadi eh, guru itu tidak hanya dituntut secara administratif saja,
tapi actionnya itu yang lebih utamanya. Makanya kompetensi guru itu ada itu, diantaranya adalah eh, ada kompetensi pedagogiknya, ada kompetensi lain-lain lah gitu kan. Ada kompetensi-kompetensinya. Jadi Bu Deti, secara administratif itu tidak serta-merta dia wah di lapangan. Tapi administratif selaku kita bernegara itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan. Karena jika kita tidak memenuhi administrasi itu ya kita yang kerja itu nggak akan digaji, Bu Deti. Jadi barangkali itu sedikit tambahan dari saya. Ini ada Bu Fitri Wulandari ingin menambahkan barangkali. Silakan Bu Fitri Wulan. Moderatornya, mohon izin Bapak moderator. Silakan, Bu. Ya, Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Taufik, pemakalah. Izin menambahkan terkait yang baru saja kita bahas. Mungkin akan menyentuh juga sama pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Sebagai guru, memang kita yang pertama itu mempersiapkan diri kita. Terus yang tadi juga ada perkataan belajar sambil mengerjakan. Learning by doing. Memang kita sebagai guru itu selalu harus learning by doing. Karena kita kan guru ini long life educator ya. Kita tuh harus terus belajar, kemudian memberi, belajar lagi, dan memberi begitu. Begitu siklusnya. Jadi benar yang dibilang Pak Rocky di awal tadi, itu siklus. Kalau kita bicara kita sudah menjadi seorang guru yang hebat pada 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang sekarang sudah berbeda lagi tantangannya, kita masih harus tetap belajar lagi. Nah, menyangkut pada pembahasan yang ditanyakan Bu Deti tadi, seorang guru itu sudah dia sudah secara administrasinya dia sudah oke. Namun ternyata dalam kelas ada anak yang lambat, kemudian belum nampak nih secara hasilnya belum berdampak signifikan. Sebetulnya pemakalah sudah menjawabnya di halaman berapa, juga Ana sempat baca tadi tentang diferensiasi. Seorang guru itu kan harus memberikan diferensiasi dalam pembelajarannya kepada anak yang memang sudah bisa diberikan lebih level up, dikasih yang level up, yang standar kasih standar, yang mungkin low juga kita berikan, kita sesuaikan begitu. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, ternyata anak masih belum mampu mengejar ketertinggalan mungkin. Nah, bisa juga kita gunakan scaffolding yang pernah kita bahas-bahas juga sebelum-sebelumnya. Dibantu betul anak ini di mana kendalanya. Kalau di sekolah kami itu, kalau ada anak yang terkendala seperti itu, baik terkait akademik dan sikap atau akhlak, sudah diupayakan dalam regulasi sekolah, sudah diusahakan, masih juga. Nah, itu biasanya kita akan panggil orang tua atau kita yang home visit ke rumahnya. Kita akan melihat apa nih sebenarnya yang terjadi begitu. Nah, dari situ nanti kita bahas lagi. Nah, kalau itu sudah ada juga, tidak ada masalah dari anaknya, maka cara lain yang bisa kita gunakan adalah ketika mengevaluasi guru. Kita kan guru-guru ini kan dievaluasi nih, Bu Deti. Kita disupervisi oleh kepala sekolah. Maka di situ juga menjadi solusi untuk melihat, mohon maaf, kalaupun kami juga guru ini, kita juga masih menemukan rekan kerja kita yang ini belum seperti ini seharusnya gitu ya, kaidah keguruannya ini belum nih seharusnya nih gitu. Nah maka di supervisi itu bisa dicek, bisa digali lagi. Namun memang ini juga menjadi curahan hati ini. Supervisi saat ini itu kecenderungannya itu memang masih administratif. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan juga bagaimana RPP sudah terjalankan, kemudian apakah ada pembuka, isi, penutup segala macam, lebih ke administratif. Bagus sepertinya kalau kita bisa tawarkan, kita bisa berikan masukan kepada kepala sekolah. Mungkin para kepala sekolah di sini bisa mencobakan ini. Untuk supervisi itu ke guru itu tidak hanya sekedar administratif saja, tetapi kita bisa mempertanyakan. Misalnya dari materi yang baru saja dibahas, kan nampak anak-anak yang tidak fokus mungkin atau tidak mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ditanyakan apa action nyata yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengejar ketertinggalan si anak ini begitu. Jadi memang ditanyakan, harus
apa namanya itu bahasanya ya, emang harus disabui gitu Bu, agar kita pun yang guru ini bisa berpikir secara, oh ya, apa ya yang bisa dilakukan untuk biar dampaknya tuh lebih seperti ini, seperti ini. Tidak hanya sekedar tekstual, tidak sekedar teori-teorinya saja begitu. Dan itu akan dikawal, akan dilihat. Oh ternyata dia akan bilang 3 poin, 4 poin misalnya. Ditengok itu catatan kepala sekolah. Iya enggak dikerjakannya tuh cuma sekedar omongan saja begitu. Jadi memang kompleks Bu Deti, seperti kata Pak Alimun tadi, tidak hanya guru. Tidak bisa hanya guru saja yang menanggung tanggung jawab sebesar itu gitu. Orang tua pun betul juga ikut membantu. Karena kita di sekolah menanam, orang tua di rumah menyiram. Kurang lebih seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah selesai sudah ya penjelasan dari Bu Ufi. Karena waktu kita sudah habis ya untuk diskusi, kita serahkan waktu sampai jam 10 nanti ya kepada Ibu dosen kita, Bu Fatmi. Kita silakan kepada beliau dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu. Pertama saya tanya Fai, gimana Fai tesisnya? Masih Sudah ini dapat Bu, insya Allah segera Bu. tanda tangan siapa udah dapat? Sudah dapat Belum tanda Bu, tangan yang membimbing 2? belum. Ya, harus cepat itu Fai urus tanda tangan itu sehingga keluar SK. Kalau sudah SK pembimbing itu baru pembimbingan namanya. Teratur jadinya, minta pembimbingan dari pembimbing 2 baru ke Ibu. Ya, jangan lama-lama tuh SK apa tanda tangan terus cepat dapat supaya SK cepat pula keluar. Oke Bu. Ya, nah, boleh prosesnya bisa cepat itu. Oke. Yang kedua saya ingin absen karena hari ini terakhir saya berhadapan dengan Anda, tapi setelah itu nanti Bu Hasnah nanti akan mengajar ya. Ini kuliah kita terakhir ini. Alimun Fajri, Bapak ada berapa kali selama dengan saya nggak hadir Pak? Hadir terus Bu, Hadir alhamdulillah. terus ya. Agak rajin nih Bu. Ya, rajin ya. Kenapa gitu rugi kalau nggak hadir gitu? Iya gitulah Bu. Karena Oh memang gitu sudah ya. diniatkan untuk kuliah gitu kan. Oke. Desra Afriza nggak ada. Ini Pak Desra ada berapa kali nggak hadir ini? Kira-kira berapa kali ya? Siapa yang tahu ini? Deti Yulia Martiana. Hadir Bu, Ada berapa kali kira nggak hadir selama dengan Ibu? Hadir terus? hadir terus Bu. Oke. Alhamdulillah. Ya, karena ini ada Allah saksinya ini. Faizatul, Faiza, hadir terus? Ada sekali nggak hadir Bu di awal pertemuan Bu. Oh ya. Fitri Handayani, Hadir Bu. hadir terus atau ada absen? Ada satu kali pertemuan yang Oh, awal pertama pertemuan. pertama ya. Ya, Jamaluddin. Ini Jamaluddin ini nggak hadir. Anda lihat nggak Jamaluddin? Nah, ini Jamaluddin K ya. Ya Bu, Apa gimana? Hadir terus atau ada pernah absen? alhamdulillah hadir terus Bu. Cuman Jamal kan di kampung Bu. Di sini nih tower belum ada Bu. Jadi sering keluar gitu. Oh, Muhammad Aulia Afdal. Ya. Hadir Bu. Saya cuman berharap kejujuran aja karena kan ada malaikat yang catat kiri kanan itu. It's okay, Iya. jadi nggak masalah itu. Ya Bu. Nah, Ya, Bu. Aulia Afdal gimana? Hadir semua Bu. Hadir semua. Muhammad Taufik. Hadir semua, alhamdulillah Bu. Ya. Nur Hidayah. Hadir Bu. Ya. Hadir Bu. Samping Alimun Bu. Ya. Rasidah, Bu Rasidah hadir terus. Tadi alhamdulillah hadir terus Bu. Rita Siska. Hadir Bu, hadir terus Bu. Rocky Muslim. Hadir Bu, hadir semua Bu. Hadir semua. Sifa Fauzia. Hadir Bu. Fitri Wulandari. Hadir Bu. Yeni Marlina.
Bu. Hadir terus, Bu. Alhamdulillah. Hadir terus. Yoga Adiansah. Ini hari ini nggak hadir. Gimana pantauannya Yoga ini? Sering nggak hadir Yoga ini? Yoga kemarin hadir nggak salah Bu. Cuman yang sekarang ini Jamal nggak tahu Bu. Nah, Taufik Hidayat Hadir Bu. selalu hadir. Pertama dulu waktu awal ta'aruf saya nggak hadir Bu karena ada acara. Oke. Itu kali. Ya, baik. Ananda semua, kita ini kuliah terakhir hari ini ya. Sebelum saya share PPT saya dulu. Pertama, kita ingin dudukkan dulu nilai UTS Ananda semua itu dari mana diambil. Kita udah bicara dengan Bu Hasnah Lukman. Nilai UTS itu kami ambil dari makalah yang dibuat. Makalah itu Ananda buat, tetapi harus disempurnakan lagi. Karena makalah untuk tesis ini, untuk S2, minimal 15 halaman. Nah, tolong dicatat baik-baik, yaitu disempurnakan, nanti serahkan kepada Bu Hasnah, itu penilaian nanti itu, penilaian UTS Anda, minimal 15 halaman. Kemudian, literatur harus diambil dari jurnal internasional, minimal 15 dari literatur. Boleh Anda tambahkan dengan beberapa buku, ya, beberapa buku. Kemudian karena ini jangan malu-maluin loh gitu. Saya melihat kemarin ada yang masa ininya cuma 10 halaman makalahnya, itu pun ya Allah dibanding untuk anak S1 bagusan anak S1 lagi makalahnya. Jadi ada itu yang di lokal luring kemarin ya, waduh malu-maluin itu. Nah, jangan sampai ya itu yang Anda kirim ke Bu Hasnah Lukman supaya nilai UTS-nya tentu dapat nilai yang terbaik ya. Jadi 15 minimal literatur dari jurnal internasional diambil. Kemudian teknik penulisan makalah itu Anda awali dengan pendahuluan. Kemudian ada pembahasan sesuai dengan sub-sub yang dituntut dari makalah Anda, dari topik Anda. Kemudian penutup ya, penutup. Nah, Anda boleh buat body akhir, jangan lupa membuat itu ya. Nah, kemudian untuk ujian nanti, nilai akhir ujian semester, Anda tidak akan ada ujian semester, tetapi untuk daring ini, saya dan Bu Hasnah sepakat, ujian semester Anda adalah jurnal. Anda masukkan ke Sinta atau ke WOS boleh ya, Google Scholar Anda boleh pilih ya. Nah, itu Anda boleh jurnal itu satu jurnal, satu topik yang Anda masukkan ke jurnal, tidak harus sesuai dengan asli judul makalah Anda, bisa Anda kemas bahasanya yang lebih bagus gitu. Bisa Anda satu jurnal yang masuk itu Anda bertiga nama Anda di dalamnya. Nah, bisa bertiga namanya. Jadi kalau misalnya ini ada berapa ini? 9, 12, 15, 16 ya. 15 orang. Berapa ini tadi semuanya ini di sini? Ada 17 orang, maka 17 orang ini bisa nanti 4 orang satu jurnal atau 3 orang satu jurnal, maksimum 4 ya. Maka akan lahir nanti tentu sekitar 4 atau 5 jurnal. Nah, itu nanti artikel Anda, artikel yang harus Anda kirim ke jurnal Sinta, boleh Sinta 3, 4, 5, 6 atau ke WOS ya. Nah, itu yang dipublish. Nah, itu nilai akhir semester Ananda semua. Jadi kita tidak lagi kuliah nanti ujian secara luring, tidak ada ujian. Yang ada hanya karena kita ini mahasiswa S2. Jadi memang mengasah cara berpikir kita, critical thinking kita, wawasan ilmiah kita, itu yang kita perlu lakukan. Dengan membuat jurnal, membuat artikel, dengan membuat tadi itu menyempurnakan makalah Anda untuk layak, dilihat nanti oleh Bu Hasnah, maka itu jelas itu memberi wawasan untuk Anda sebagai lulusan S2 nanti. Ada wawasan Anda dalam menulis ya, dan ini penting. Karena bagaimanapun sekarang itu untuk jadi profesor itu 40% itu jelas penelitian dan karya kita.
Nah, jadi nggak bisa lagi seperti dulu gitu. Tidak hanya kemampuan mengajar, tapi memang kemampuan kita menuangkan apa yang ada di kepala kita itu secara ilmiah ke dalam sebuah tulisan. Nah, ini akan sangat membantu Anda nanti. Kalau Anda terbiasa begitu, akan sangat membantu Anda untuk sampai ke tingkat jenjang S3. Percayalah itu. Tidak akan sulit nanti itu. Apakah membuat tugas-tugas atau membuat apa nanti disertasi. Nah, membuat tesis juga demikian. Nah, karena kalau kami biarkan makalah yang diberikan kepada kami itu makalah yang sama dengan S1 juga levelnya, Anda semua nggak dapat ilmu apa-apa sebenarnya gitu. Nah, cuman mendengar hari ini kita bercakap-cakap, mendengar seperti itu saja dapat tambah wawasan, hanya sekedar itu. Tapi yang applicable itu dalam konteks keilmuan kita sebagai lulusan S2, itu Anda nggak dapatkan. Kecuali kalau dikerjakan tadi untuk UTS itu makalah dengan sebaik-baiknya, betul-betul layak sebagai makalah ilmiah dengan bahasanya. Ya, jadi tadi itu dengan komposisinya juga gitu. Nah, kalau kita mengutip literatur, itu jangan, kalau bisa jangan copy paste. Jadi kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, itu jelas. Kutipan langsung jelas persyaratannya tidak boleh lebih di 5 baris itu harus 1 spasi. Tapi yang diharapkan sebenarnya dalam sebuah makalah itu, atau Anda menulis artikel itu, bukan kutipan langsung. Bagaimana Anda mengemasnya dengan bahasa Anda menjadi kutipan tidak langsung. Nah, itu sebenarnya yang karya ilmiah. Nah, ini akan membuat ketajaman Anda berpikir itu akan lebih baik ya. Oke. Itu yang perlu kami berikan catatan ya. Jadi minggu depan itu mulai dengan Bu Hasnah lagi. Saya ingin share dulu PPT saya. Oke. Kita bicara tentang apa itu pembelajaran efektif ya. Kita lihat dulu dari belajar efektif itu apa. Jadi belajar yang efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Nah, berhasil guna. Proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu ataupun kualitas yang lebih baik dan dapat memberikan perubahan perilaku, dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya, itu yang dimaksud dengan pembelajaran efektif. Dalam perspektif pendidikan Islam, nah, pembelajaran efektif itu adalah proses belajar mengajar yang mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal, sehingga peserta didik mengalami perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita fokus lagi, lebih spesifik lagi kepada pendidikan Islam. Pembelajaran efektif itu dalam konteks pendidikan Islam adalah enggak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan kecerdasan spiritual, akhlakul karimah, dan kepribadian Islami. Nah, pendidikan Islam itu memandang bahwa belajar itu merupakan ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kita belajar itu tujuannya satu itu, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kita beriman, kita punya ilmu, nah itu jelas ditinggikan derajat kita di sisi Allah seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzi na'amanu minkum walladzi na'utul ilma darajat. Nah, apa sebenarnya menjadi tujuan pembelajaran efektif dalam pendidikan Islam? Yang pertama itu membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, mampu mengembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani peserta didik. Nah, jadi kalau dia punya ilmu yang begitu tinggi, begitu hebat, tapi nggak beriman, nah itu belum namanya pembelajaran efektif dalam perspektif pendidikan Islam. Kedua, membentuk akhlak mulia dan kepribadian Islami. Dia punya akal, cerdas, tapi kepribadiannya Masya Allah. Hari ini kita melihat ini hancurnya anak-anak kita ini. Coba lihat itu begal-membegal begitu sadis-sadisnya ya Allah. Tidak punya perasaan ya, tidak punya perasaan. Nah, kita sekolahkan dia, tapi sekolah itu ternyata tidak membentuk mereka menjadi orang yang berkepribadian Islami. Contoh di perguruan tinggi ya, coba bayangkan sudah dokter tapi masih menjadi
mak jomblang namanya untuk lulus itu tes MPTN, kasihan banget gitu. Akhirnya kan dihukum, harusnya dia udah cum laude, akan sudah cum laude, tapi itu yang terjadi. Nah, kemudian kemarin itu juga di salah satu sekolah, karena ada satu atau dua siswa yang dibully begitu banyak, yang dilecehkan oleh banyak mahasiswa, dan itu juga diproses secara akademik. Nah, menanamkan nilai tanggung jawab dunia akhirat, menyiapkan peserta didik mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Itu yang pembelajaran efektif. Makanya Bapak Ibu, kenapa harus ada KKN di perguruan tinggi? Karena kalau mereka cuma mendapatkan ilmu dari semua mata kuliah, itu baru yang ada transfer knowledge. Mereka harus beradaptasi dengan masyarakat. Untuk membuat mereka memiliki kecerdasan sosial, maka itu harus melalui KKN. KKN itu menjadikan mereka mampu memahami persoalan masyarakat, mereka mampu bersama-sama dengan masyarakat mencari solusinya, dan mereka juga mampu berbuat untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, itu gunanya KKN. Makanya saya sebenarnya di Fakultas Tarbiyah sekarang disatukan KKN dengan PPL. Saya sedih banget itu. Ketika saya LP2M, ketua LP2M, saya nggak mau. Saya tidak terima permintaan dekan Tarbiyah yang menginginkan KKN itu dipadu dengan PPL, karena bagi saya itu beda. PPL itu adalah untuk meningkatkan kualitas kemampuan akademik mahasiswa setelah lulus bisa menjadi guru yang profesional. Tapi KKN itu membantu membentuk kepribadian dari guru tarbiyah ini, nanti dia menjadi orang yang memiliki kesalehan sosial. Nah, itu yang KKN itu. Tapi sayang hari ini disatukan ya. Nah, karena saya nggak lagi ketua LP2M, jadi ya sudahlah gitu, tergantunglah kebijakan yang baru. Sebenarnya saya tidak setuju banget, karena beda, dua jalur yang berbeda. Nah, gimana tanggung jawabnya dunia akhirat itu harus terwujud. Prinsip-prinsip pembelajaran efektif itu dalam pendidikan Islam itu adalah berorientasi pada tauhid. Maka saya mengatakan seluruh guru pada bidang mata kuliah, apapun yang dia ajar, dia harus melakukan integrasi ilmu dengan iman. Bagaimana dia meyakinkan peserta didiknya dalam setiap bidang studi itu ada kaitannya dengan iman. Seperti saya katakan misalnya dia mengajar anatomi. Katakanlah ini dosen di Fakultas Kedokteran, dia mengajar ilmu anatomi. Coba bayangkan kalau ilmu anatomi tubuh manusia saja diajarkan, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari ini. Coba lihat itu. Sampai misalnya nanti kepada tangan, ini dalam telapak tangan ini ada 400 arteri anak-anak. Nah, nanti di otak ada ini dan itu. Kalau itu saja, itu hanya membuat anak itu mengerti dengan struktur anatomi tubuh manusia, tapi dia tidak mengenal Allah. Nah, maka yang dilakukan harusnya adalah coba lihat anak-anak, telapak tangan ini dia sampaikan bahwa di sini ada 400 lebih arteri yang fungsinya berbeda-beda. Nah, coba lihat siapa manusia yang mungkin menciptakan ini, yang membuat ini dengan sangat-sangat baik adalah Allah. Setiap telapak tangan manusia dibuat 400 lebih arteri seperti itu semuanya. Coba lihat anak-anak, ini tengkorak manusia. Ini loh yang ada di kepala manusia. Betapa fungsinya saraf-saraf yang ada di kepala manusia itu semuanya ada aturannya di sisi Allah. Satu saja tidak berfungsi, maka manusia akan ke rumah sakit jiwa. Nah, coba bayangkan hebatnya Allah itu sebagai sang pencipta. Nah, itu contoh itu, bahwa orientasinya harus ada, kita kaitkan dengan integrasi kepada iman untuk semua bidang studi. Fisika juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada dalih guru-guru bidang studi mengatakan, oh nggak ada, kami mengajar ini saja, yang mengajar agama lain lagi. Nggak begitu. Jadi kewajiban ini adalah kewajiban semua guru bidang studi. Yang kedua, menyimbangkan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana mereka seperti tadi, orientasi hidupnya itu seimbang dunia dan akhirat. Makanya kalau di sekolah itu harus tersedia sarana ibadah untuk anak, untuk memberikan latihan-latihan ibadah yang memang harus membuat mereka menjadi senang beribadah, konsisten beribadah. Tentu sarana prasarana juga disiapkan yang betul-betul memadai, yang representatif. Ini enggak, coba bayangkan 800 siswa di SMA, ada musala kecil cuman. Nanti ada keran air cuman 4 buah keran air. Itu pun joroknya minta ampun, itu rebutan anak itu. Maka sering anak-anak SMA itu dia nggak sholat. Saya tanya kenapa nggak sholat? Gimana mau sholat tante? Misalnya dari asar itu ada keluar main. Gimana mau sholat tante?
Musalahnya kecil, kerannya cuma 4, kita rebutan lagi. Ya udah nanti aja pulang, nanti sholat. Jam berapa kalian pulang? 5:30 nanti, sampai di rumah jam berapa? Kadang jam 6, kadang sudah hampir maghrib, baru mereka sholat. Nah, kita juga yang salah gitu. Karena tidak menyeimbangkan. Untuk semua sarana belajar yang sifatnya memacu intelektual, kognitif kita sediakan. Komputernya lah, inilah semuanya. Tapi untuk ini kita tidak sediakan. Memperhatikan perbedaan individu. Nah, itu dalam Islam itu tetap ada perbedaan individual ya. Kalau kemarin kita memperbincangkan tentang keragaman peserta didik ya, itu jelas tidak sama satu sama lain. Pendekatannya juga tidak sama. Pembelajaran aktif dan partisipatif. Nah, bagaimana mengaktifkan? Nah, kalau sekarang misalnya saya saja yang memberikan kepada Anda tidak buat makalah, Anda tidak melakukan tugas-tugas yang lain, berarti Anda nggak aktif dong. Cuma terima begitu aja gitu. Nah, gimana kita untuk anak SMP, SMA yang harus kita lakukan itu sebetulnya bukan lagi mencerek seperti itu gitu. Jadi kalau ada misalnya hari ini materi apa yang dibahas, Anda coba olah materi itu sesimpel mungkin, kemudian Anda print itu berapa banyak siswa Anda, minta dia telaah, coba lakukan sesuatu yang memungkinkan analisisnya terhadap materi tersebut. Itu lebih menarik untuk anak-anak SMP dan SMA. Jangan disamakan seperti anak-anak sekolah dasar gitu ya. Nah, ini contoh misalnya. Keteladanan guru, uswah. Nah, apakah benar gitu? Guru itu sudah jadi teladan bagi mereka. Pembelajaran udah tadi ya. Pembelajaran aktif sudah. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri pembelajaran efektif dalam Islam itu apa? Adanya niat yang ikhlas, baik dari pihak guru maupun peserta didik. Nah, makanya kalau saya mengajar itu kalau langsung luring itu dari awal kepada mahasiswa di S1 saya sampaikan, luruskan niat kalian dulu. Nah, belajar nih buat apa? Kalau di kedokteran saya tanya, Anda mau jadi dokter doang supaya dapat duit banyak. Itu niat Anda, buang jauh-jauh itu niat. Coba luruskan. Kita belajar ini untuk mengharapkan ridha Allah dengan ilmu yang kita peroleh. Semoga Allah berkahi hidup kita dan menjadikan kita bermanfaat bagi keluarga, umat, dan agama. Luruskan niat dulu. Kita sebagai guru juga seperti itu. Nah, kemudian suasana belajar yang kondusif. Belajar itu ya harus lingkungannya nyaman, aman, disiplin, dan penuh penghormatan gitu. Jadi situasinya nyaman di sekolah itu, aman gitu. Nggak ada siswa yang merasa tertekan dengan perbedaan perlakuan guru kepada murid misalnya yang tidak adil, yang satu disalahkan, yang satu nggak pernah salah karena dia anak pejabat dan segala macam gitu ya. Kedisiplinan juga. Terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Nah, gimana hubungan yang baik itu? Hubungan yang baik itu ada di sana kasih sayang, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Bukan tidak boleh marah. Kita boleh marah, tapi marah itu dalam koridor sebagai pendidik. Kemudian materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi materi itu jangan materi yang tidak sesuai. Maka sekarang kalau ada kebijakan nanti prodi itu akan diarahkan kepada prodi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak prodi, lulusan prodi itu nanti ternyata jadi pengangguran. Karena nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hari ini adalah prodi ini, prodi ini, prodi ini, prodi diarahkan ke sana nanti. Adanya evaluasi pembelajaran. Nah, ini dia. Evaluasi pembelajaran. Kenapa kami lakukan UTS dengan membuat artikel? Itu evaluasi pembelajaran. Seberapa banyak Anda menyerap dalam 8 kali pertemuan, 16 kali pertemuan itu, seberapa banyak Anda menyerap ilmu-ilmu yang ada. Dan bagaimana penggalian secara pribadi. Tidak mencukupkan apa yang diterima setiap kali kuliah, tapi kita menggali sendiri. Karena kan kalau mahasiswa itu kan student center. Student center S1 dan S2 lebih tajam lagi S2 harusnya. S2 itu lebih banyak menggali. Nah, penting evaluasi itu melihat. Makanya evaluasi itu hasilnya seberapa banyak di antara mahasiswa itu berhak mendapat nilai terbaik. Tapi tergantung ke seberapa usahanya untuk mendapatkan itu. Jadi nilai itu bukan pemberian. Tapi nilai itu adalah hak dari siswa kita, peserta didik. Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, ketika dia mencapai tujuan pendidikan, maka hak dia mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi kalau mereka tidak ingin mendapat nilai terbaik, yang mereka lalai di dalam belajar dan mengerjakan tugas. Peran guru dalam mewujudkan pembelajaran efektif itu, nah guru itu adalah pendidik, murabbi. Apa itu murabbi itu? Guru tidak hanya berperan menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk sikap, moral, kepribadian, dan keterampilan peserta didik. Nah, jadi mendidik beda dengan mu'allim. Mu'allim itu pengajar. Kita cuma transfer knowledge. Hari ini sampai pesan, udah selesai itu.
tapi kita bukan hanya pengajar kalau ingin pembelajaran itu efektif. Yang kedua, sebagai pembimbing mursyid. Siapa itu? Guru yang berperan membantu, mengarahkan, mendampingi peserta didik dalam mengembangkan potensi. Jadi kita bimbing dia. Nah, kemudian teladan. Ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, ini yang sangat populer ini di kalangan pendidikan nasional. Nah, itu kita betul-betul di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ya, memberi dorongan. Itu Bu Rasidah gimana itu tesisnya Bu Rasidah? Kok nggak maju-maju Bu Rasidah? Nah, itu contohnya. Biasanya kalau yang dengan saya bimbingan itu selalu saya ingatkan itu untuk maju-maju terus. Nah, dia setiap hari itu harus Iya, Bu. ditulis setengah halaman minimal Bu Rasidah, nggak boleh ditinggalkan. Itu kalau membuat tesis atau disertasi. Nah, kalau nggak dia hilang. Nah, jadi kita memberi semangat, memberi dorongan gitu. Motivator itu memberikan semangat belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian sabar, ramah, memberi pujian, memberi semangat, memberi kesempatan untuk berkembang. Why not gitu. Asisten saya sekarang itu adalah mahasiswa S2 saya. Ketika saya lihat dia bagus sekali gitu, berkembang, mau belajar, saya angkat asisten saya. Sudah 4 semester, nah dia akan bisa nanti mengajukan untuk menjadi dosen P3K itu. Karena sudah 4 semester ya mengajar bersama saya. Kita beri kesempatan. Saya senang kepada mahasiswa-mahasiswa yang cerdas itu yang mau belajar gitu. Nah, kemudian evaluator. Guru itu bertugas menilai, mengukur, mengevaluasi proses serta hasil belajar peserta didik. Saya sedih sekarang karena evaluasi itu cuma terbatas pada kognitif, afektif, psikomotorik. Tidak ada konatif dan performance. Jadi nggak ada juga perilaku, bagaimana melihat kecerdasan emosinya, kecerdasan sosialnya, nggak ada tolak ukurnya. Kasihan banget. Jadi pendidikan kita betul-betul amburadul. Makin dekat hari kiamat, kita akan sulit mencari peserta didik yang dia lulus dari pendidikan, tapi dia benar-benar memiliki kepribadian yang insan ahsani takwim, itu akan sulit. Yang ada cuma cerdas otak, tapi tidak cerdas emosi dan tidak cerdas sosial. Itu yang akan terjadi dan tidak cerdas spiritual. Oke, macam-macam pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu banyak sekali. Nah, membuat pembelajaran itu efektif, itu pembelajaran itu pasti menyenangkan. Apa itu? Satu, pembelajaran berbasis permainan. Nah, ini bisa menggunakan banyak media ini. Nah, gimana para guru di SMP, SMA itu tidak monoton ya. Nah, kemudian penggunaan teknologi interaktif. Teknologi kita ada. Kenapa itu tidak kita manfaatkan ya? Makanya sebenarnya untuk SMP, SMA itu saya sarankan harus ada infokus sebetulnya. Setiap kali belajar itu harus ada infokus. Karena itu akan sangat membantu membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. So pasti itu. Daripada hanya guru berkata, murid mendengarkan. Kemudian tugas-tugas kreatif. Nah, ada materi-materi yang kita berikan tugas kreatif kepada peserta didik kita. Nah, tugas kreatif itu membuat dia itu sangat tertarik dengan proses pembelajaran kita lakukan gitu. Nah, jadi jangan tugas-tugas yang tidak kreatif ya. Kemudian pembelajaran kolaboratif, memberikan kesempatan berkolaborasi antara anak-anak kita dengan sesama mereka atau anak-anak kita dengan kelompok lain, nggak ada salahnya gitu. Anak IPA dan IPS itu misalnya satu kali kita lakukan kolaborasi dalam beberapa tugas-tugas tertentu gitu ya, atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, ini bagus dalam membantu mengembangkan kecerdasan sosial anak dan itu akan sangat menyenangkan bagi peserta didik kita. Apa faktor-faktor pendukung pembelajaran efektif itu? Nah, itu dia. Tidak mungkin pembelajaran efektif itu terwujud jika guru tidak memiliki kompetensi yang baik. Itu jelas itu. Tidak mungkin. Sarana dan prasarana harus memadai. Kalau enggak mungkin bisa pembelajaran efektif. Seperti tadi, ya bagaimana itu dalam satu kelas 45 anak, apa sampai di situ tuh. Nah, padek-padek itu, meja kursinya. Alah, angin net tangguang lah, yang benar saja gitu ya. Nah, bagaimana itu? Dukungan orang tua. Tidak semua anak itu mendapat dukungan orang tua. Karena memang pola asuh orang tua yang nggak benar, karena memang keterbatasan orang tuanya harus pontang-panting cari nafkah, sehingga nggak punya waktu juga untuk memberikan support kepada anak-anak.
Nah, kemudian yang keempat, lingkungan sekolah itu harus religius. Apakah benar itu? Di SMP SMA itu sudah religius. Seperti tadi misalnya, masjid saja kayak gitu, musala aja kayak gitu. Terus apakah ada ketika keluar main itu didengar oleh siswa itu pesan-pesan Islami? Apakah dalam konteks lagu Islami atau dalam konteks misalnya tausiah-tausiah Islami untuk remaja yang menyentuh gitu? Pakai speaker. Nah, hidupkan speaker itu. Sementara mereka keluar main 1/4 jam, walaupun cuma itu speaker yang hidup, tapi itu luar biasa gitu. Lingkungan itu menunjukkan bahwa ini ada lingkungan religius yang mendukung mereka. Pesan itu akan sampai ke dalam hati mereka. Walau butuh proses ya, butuh proses. Kemudian motivasi belajar peserta didik. Makanya saya katakan pertama masuk ke dalam kelas itu, tolong kita sebagai pendidik, luruskan dulu motivasi belajar peserta didik kita. Jangan salah mereka. Sehingga kalau ada tugas-tugas yang diberikan, mereka tidak merasa terbebani. Tapi betul-betul merasakan itu sebagai lahan ibadah dan amal soleh. Tapi kalau motivasi yang nggak benar ini bahaya ini. Nah, motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi intrinsik, itu yang dari dalam itu. Nah, ini yang paling kuat. Dan dalam Islam itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sangat menentukan motivasi itu. Identik dengan niat, tapi itu sangat menentukan. Kemudian penggunaan media dan metode yang tepat. Nah, sekarang media sudah banyak sekali, metode banyak sekali yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks pembelajaran efektif, suksesnya sebuah pendidikan anak itu ada 3. Manajemen efektif itu mulai dari orang tuanya efektif, kemudian guru atau pendidiknya efektif, baru lahir itu anak yang efektif itu. Kalau enggak bakalan ini bisa terwujud. Hambatan dalam pembelajaran efektif itu adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik, kemudian metode pembelajaran yang monoton, minimnya fasilitas pendidikan, pengaruh lingkungan yang negatif, dan kurangnya perhatian orang tua. Bagaimana cara menciptakan pembelajaran menyenangkan itu? Nah, pertama bersama-sama belajar dan menemukan hal baru. Nah, kita belajar memahami peserta didik, dinamika peserta didik, itu sebuah proses pembelajaran buat kita. Peserta didik kita juga belajar dari kita dalam banyak hal. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Kalau terlihat siswa tidak bersemangat, berarti something wrong. Apa yang salah pada diri kita? Nah, berarti kita harus mencari cara lagi. Yang ketiga, mengeksplorasi metode dan materi pembelajaran yang variatif. Harus kita lakukan itu. Jangan monoton. Ya, kalau monoton jelas banyak sekali metode variatif sekarang itu. Studi kasus, discovery, dan metode-metode yang lain itu layak untuk kita kembangkan. Kemudian suportif dan berempati terhadap siswa. Penting memahami siswa ya, dengan segala potensinya kita dorong, kemudian kita berempati untuk mengembangkannya. Manfaat pembelajaran efektif itu adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, memperkuat pemahaman retensi informasi siswa, meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa, memperkuat keterampilan sosial dan kolaboratif, mengurangi rasa stres siswa. Nah, ada 3 karakteristik pendidikan Islam perlu kita pahami sebagai seorang guru ya. Karakteristik itu adalah adaptif, adoptif, dan inovatif. Apa itu adaptif? Adaptif itu ketika sebagai guru pendidikan Islam, PAI, ya, kita menyadari bahwa pendidikan Islam itu mengalami perkembangan yang terus-menerus tanpa berhenti. Ya, kita tidak bisa berhenti pada satu pemahaman kita, penguasaan kita saja, jangan stuck di situ. Kita harus terus menambah wawasan kita, menambah kemampuan kita, mengikuti perkembangan masyarakatnya dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Saya misalnya mengajar psikologi pendidikan tahun lalu di Pasca. Oke, saya mengajar konseling pendidikan Islam. Itu tahun berikutnya itu pasti berubah itu PPT saya. Pasti saya kembangkan lagi. Jadi tidak pas sampai di sana aja gitu. Saya pasti kembangkan lagi. Jadi nggak sama itu PPT saya, tidak sama persis. Pasti ada pengembangan-pengembangan baru. Nah, sementara banyak guru itu yang saya katakan tadi, saya survei di SD, masa iya GPPP-nya itu udah robek-robek, udah lusuh, itu juga GPP lah 10 tahun, 15 tahun itu juga enggak berubah-ubah. Karena dia guru satu bidang studi. Salah besar kita. Gimana berkembang anak kita?
adoptif itu apa? Pendidikan Islam itu terbuka untuk mengadopsi sistem pendidikan luar yang lebih maju. Jadi integrasi ilmu itu penting gitu. Penting sekali integrasi ilmu. Saya mengajar konseling pendidikan Islam gitu. Saya tidak hanya mengacu kepada teori-teori konseling, tapi saya juga kaitkan dengan teori psikoterapi, kesehatan mental, kemudian komunikasi, teori pendidikan ya, itu kita kembangkan semua di sana. Nah, kemudian inovatif. Jadi pendidikan Islam itu ada beberapa hal di dalamnya yang mencakup ya tujuan guru, murid, kurikulum, metode, fasilitas ya. Nah, itu semuanya ini harus tetap keduanya kita lakukan perbaikan dan pembaharuan yang terus-menerus tanpa henti. Ya, tentang gurunya tadi, tentang tujuan tadi kita kembangkan lagi, tentang kurikulum, metode kita kembangkan lagi. Kita tidak boleh berhenti. Nah, pembelajaran efektif yang definisikan sebagai pembelajaran berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana diharapkan oleh orang tua. Model pembelajaran efektif mencakup 4 hal. 1, kualitas pembelajaran, tingkat pembelajaran memadai, ganjaran, dan waktu. Nah, tadi sudah ya. Saya kira sudah itu. Baik, cukup itu yang saya berikan. Sekarang kita coba kembangkan dalam diskusi dan tanya jawab. Silakan. Izin, Bu. Ya, silakan Pak Rocky. Baik. Tadi menarik dari penjelasan Ibu ya. Jadi di sini saya juga ingin berspekulasi ya, Bu. Kan ada di situ dalam pendidikan kita dulu ada istilahnya wajar ya. Wajib belajar gitu ya. Ada yang dulu 9 tahun, sekarang 12 tahun ya. Kenapa wajar itu, wajar saja anak-anak itu kalau bagi saya mencontek gitu, Bu. Wajar saja karena tidak ada motivasi intrinsiknya kan. Karena di situ wajib gitu. Jadi kalau wajib itu berupa artinya paksaan gitu kan. Sehingga yang ada motivasi itu bukan dari dalam tetapi dari luar itu sendiri, dari orang lain, orang tua dan lain sebagainya gitu. Kalau saya ingin buat konsep, saya ingin wajar itu ganti dengan sadar gitu. Nah, kalau sadar itu S senangi, A itu antusias, D dalami, kemudian AR itu pembelajaran gitu. Sehingga kalau sudah sadar, maka akan mengurangi budaya mencontek gitu, Bu. Calon Jadi, menteri pendidikan itu, Bu. Karena kita belajar itu kan berpikir gitu. Jadi memang di sini kita ingin berkolaborasi, elaborasi lah istilahnya. Kita memikirkan juga pendidikan ini bagaimana untuk kedepannya kan gitu, Bu. Jadi bertempuh dari situ. Kalau sekarang kita lihat guru itu, kalau saya lihat 50-50 sekarang seharusnya gitu kan. 50% dari segi keilmuan, 50% baru dari guru sebagai motivator, sebagai apa yang bisa menghubungkan kepada kehidupan nyata. Berbeda dengan dulu, guru itu memang 100% bertumpu untuk sebagai landasan ya. Wajar pendidikan kita stagnan karena memang bertumpu kepada guru gitu kan, Bu. Jadi berdasarkan fenomena ini yang jadi pertanyaan gitu, Bu. Kira-kira bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Apakah menurut Ibu wajar kita belum maju gitu? Gitu aja. Ya, baik. Itu yang saya katakan tadi bahwa kalau mau pembelajaran efektif itu harus diintegrasikan dengan iman dulu. Kita beranjak dari iman. Kenapa anak-anak nyontek? Karena kita tidak berhasil itu. Kita tidak berhasil
memperkokoh imannya sebagai landasan dia menuntut ilmu. Saya pernah menjadi narasumber di UNAN, itu dihadirkan oleh Pak WR3, itu 800 mahasiswa bidik misi UNAN. Mereka di sana yang saya berikan itu bukan tentang soal iman ya, tapi diminta tentang bagaimana pengembangan diri mahasiswa ketika dia memasuki universitas. Di ujung saya sebagai narasumber, saya tanya kepada mahasiswa, coba kalian tunjuk tangan, siapa yang tidak pernah nyontek sejak sekolah dasar? Mereka ketawa ke kanan, ketawa ke kiri, gak ada satupun yang berani tunjuk tangan. Nah, lalu saya panggil 1, 2, 3, saya copot saja, saya suruh berdiri di depan. Saya tanya mereka, yang satu saya tanya, kenapa kok kalian tidak mau angkat tangan? Iya, sering nyontek, Bu. Satu, yang kedua begitu juga sering nyontek. Ditanya kenapa sering nyontek? Ya soalnya Bu, kita kan targetnya harus tuntas, harus nilainya harus sekian. Kalau nggak tercover gimana lagi Bu? Nah, itu yang menjadi dasar mereka. Nah, apalagi kalau mahasiswa yang mau tamat, coba ditanya, siapa yang nggak pernah nyontek? Tambah tidak ada lagi itu. Rata-rata mereka akan mengatakan nyontek. Nah, coba bayangkan itu. Artinya apa? Kita tidak berhasil menanamkan iman di dasar hati peserta didik kita. Kalau dia punya dasar iman, maka dia punya pengawasan melekat. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun mereka berada. Makanya saya mengajar di S1, baik di mana-mana, saya nggak pernah, di tarbiyah nggak pernah saya memberikan ujian tulisan itu. Nggak. Saya ujian lisan. Nggak ada gunanya ujian tulisan itu. Saya katakan kalau kalian nyontek, nak, maka ilmu itu nggak berkah. Kita tamat juga, tapi ilmu nggak berkah. Nggak diberkahi Allah ilmu kita. Nah, kalau belajar saya katakan, semua mahasiswa ibu tolong duduk di depan. Karena kalau kita duduk di depan, kita udah niat menuntut ilmu karena Allah, kita duduk paling depan, maka Allah akan bukakan pikiran kita untuk menerima pelajaran. Tapi kalau kita duduk di belakang, itu berarti kita setengah hati untuk belajar. Nah, kalau memang niatnya sudah tulus tadi karena Allah, yuk semuanya ke depan. Gak ada kursi di depan yang kosong. Akhirnya mereka semua ke depan. Itu sebelum kuliah. Dan saya katakan tujuannya tadi kuliah untuk apa? Saya arahkan. Tujuannya mendapat ridha Allah. Sejak kalian melangkah dari rumah tadi, nak, berapa lamanya dari rumah, jalan kaki kah, pakai Honda kah, sampai di sini berapa banyak yang dicatat tadi, setiap huruf itu semua dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Pahala kita banyak. Andaikan terjadi sesuatu, Anda sedang kuliah di sini, ada tabrakan segala macam, terus kita dipanggil oleh Allah, kalian syahid. Karena itu luruskan niat dulu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita gitu. Supaya dia jangan salah kaprah. Nah, kalau itu sudah kita tanamkan, maka itu akan membuat dia dimanapun berada selalu akan memiliki pengawasan melekat. Puasa itu sebenarnya kan pengawasan melekat, itu membentuk pengawasan melekat pada diri kita. Tapi ternyata tidak semua shaimin dan shaimat berhasil pasca puasa itu ya menjadikan dirinya punya pengawasan melekat. Buktinya korupsi juga. Nah, buktinya siswa kita ternyata selingkuh juga, berzina juga. Buktinya seorang kiai Ashari begitu juga kelakuannya gitu. Nah, jadi pengawasan melekat itu, puasa itu seperti kata Rasulullah, banyak umatku berpuasa, cuman capek-capek doang gitu. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman susah menahan lapar dan haus saja. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Salah satu yang didapatkan oleh orang berpuasa itu adalah hasilnya adalah dia punya pengawasan melekat dimanapun berada. Nah, dia tidak tergiur dengan apapun, dia tidak mau melakukan dosa karena diawasi terus oleh Allah. Ada malaikat, ya rakib-atibnya selalu mencatat. Nah, dan Allah selalu melihat dia dimanapun dia berada, tidak bisa sembunyi dari apapun gitu. Nah, dia menulis apapun, kwitansi apapun Allah lihat. Jadi nggak mungkin dia melakukan korupsi. Tapi sayang, puasa itu tidak membentuk pengawasan melekat pada diri manusia. Yang ada itu hanya capek-capek menahan diri dari lapar dan haus, tapi nggak dapat apa-apa. Oke, itu saja ya, Pak Rogi. Silakan yang lain. Oh ya, sementara berpikir, ini saya
Saya share buku saya. Buku saya nggak banyak saya cetak, tapi kalau ada yang berminat silakan. Ini novel Islami saya yang terbaru. Ya, novel Islami ini isinya bagus sekali ya, karena memang tentang kisah-kisah nyata ini yang saya jadikan dengan bahasa novel gitu. Dari berbagai masalah-masalah saya hadapi. Ini buku saya satu lagi, Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah. Yang menikah atau yang sudah menikah, yang baru menikah, ini sangat bagus karena ini betul-betul konsep keluarga sakinah itu bukan dari teori, tapi dari informan penelitian saya tentang orang-orang yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dan mereka merupakan keluarga yang pasangannya harmonis. Nah, ini pasangannya adalah problema rumah tangga dan solusinya. Banyak problema rumah tangga saya tuangkan di sini dan bagaimana saya memberikan solusi. Ini diantaranya adalah saya menjawab 1 tahun di Padang Ekspres konsultasi keluarga. Tapi saya narasumbernya diminta menjawab. Nah, ini saya rangkum jadi buku. Tapi ini mungkin baru hanya seper 20 atau seper 30 dari problem yang saya jawab. Belum lagi yang datang ke rumah konsultasi ya. Kalau jadiin buku bisa 100 lebih buku saya cipta ini. Kemudian satu lagi ini buku tentang pendidikan Islam dalam keluarga. Nah, ini juga buku saya. Dan satu lagi buku yang terkait dengan ini, dahsyatnya peran ayah dalam keluarga. Hari ini krisis peran ayah itu terjadi, di mana ayah cuma ayah ATM, tetapi ternyata hasil penelitian menunjukkan anak yang tidak banyak mendapatkan kehangatan kebersamaan bersama ayahnya, tidak terlibat banyak ayahnya dalam mendidik dia, mengayomi dia, mengurus dia, dan lain sebagainya, ternyata tingkat kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan sosialnya sangat jauh lebih rendah dibanding anak yang dari kecil itu, dari umur 5 tahun dia mendapatkan kehangatan dengan ayahnya. Nah, ini beberapa penelitian, maka saya membuat ini karena saya menjawab beberapa persoalan masyarakat hari ini. Satu lagi buku saya, ini pesantren Ramadan ya, sebagai model pesantren alternatif buat remaja. Karena saya beberapa kali melakukan sebagai, kalau di Padang itu waktu Pak Mayodi jadi wali kota, selama 8 tahun saya menjadi ketua tim Anda yang terlibat pesantren Ramadan. Boleh lihat pada buku itu nama saya yang di atas karena saya ketua tim Permus yang ditunjuk oleh Pak Mahyildi. Nah, jadi itu menjadi catatan penting bagi saya membuat buku tersebut. Belum lagi CD-CD saya banyak sekali. Kalau di YouTube silakan nanti dibuka YouTube Ulfatmi Amirsyah. Tolong dibantu subscribe ya. Di YouTube saya itu ada pengajian Al-Quran saya di sana, surat-surat pendek dan terjemahan karena saya mantan Qori'ah. Ada juga lagu-lagu pop Islami ciptaan saya. Nah, namanya Ulfatmi Amirsyah YouTube saya itu tolong dibantu subscribe juga. Ada tausiah saya banyak sekali baik di yang saya kirim melalui YouTube, saya yang juga jadi narasumber di Pondok Indah Jakarta selama 3 tahun kajian keluarga sakinah. Di YouTube itu juga ada saya sebagai memberi kuliah konseling di PK Malaysia beberapa kali. Selama beberapa waktu itu ada beberapa juga di YouTube yang dikirim, bukan saya yang kirim tapi dari Malaysia juga yang kirim. Oke, itu barangkali beberapa catatan yang bisa saya berikan kepada Anda. Kalau Anda berminat nanti boleh di chat saya, nanti saya titip ke Stypik melalui Pak Rahmat gitu ya. Nah, silakan. Buku itu tidak mahal-mahal itu. Kalau problema rumah tangga dan solusinya itu dan keluarga sakinah itu 2 buku itu 75. Nah, tidak Kalau mahal. satu paketnya itu berapa, Bu? Paketnya itu kalau yang ini Banyak. dasarnya peran ayah nih 60. Kalau yang ini tadi 75. Berarti 100 berapa itu? 175. Tunggu dulu, ini 70. Ini 40, 80, 105, 165, 140, 40, 60, tadi 60 ya. Semua maksud 75, 175, 210. Semuanya 235. Berapa buah, Bu?
Belum Semuanya bukunya 6 buku. belum dijual di online ya, Bu? Enggak, Harus saya enggak jual online. Saya cetak enggak banyak-banyak. Saya cuma cetak buku saya itu sedikit-sedikit saja. Nah, kecuali yang keluarga Sakinah dan problema rumah tangga itu saya cetak waktu itu 500 eksemplar. Itu dijual Raja Wali melalui Gramedia. Tapi saya enggak tahu Gramedianya pada di Pekanbaru atau di mana gitu. Itu pun juga sedikit tinggal lagi. Nah, kemarin dia mengirim royalti ke transfer ke saya. Dia bilang sedikit tinggal lagi, Bu. Kita cetak ulang, Bu. Tunggu dulu, saya bilang kan. Nah, saya pikir dulu. Itulah kira-kira ya. saya Baik. bisa paket, Bu, tetap di bulan Juni ke Padangnya, Bu. Oh gitu, saya titip sama Rahmat nanti. Bu Rasidah satu ya. Nah, kalau Saya ada satu, Bu, satu paket, Bu. Ya, Bu Pak. Rita satu paket. Ya, Iya, Bu. nanti saya titip ke Rahmat. Berarti Bu Rasidah sama Bu Rita. Saya catat dulu. Alimun, Bu, satu paket, Bu. Pak Alimun Apa satu tuh, ya, Bu? paket. Ya, Bu. Sebentar ya. Pak Alimun, Ibu Rita Siska, Ibu Rasidah. Abdul tadi enggak? Abdul enggak? Iya Bu, ya satu paket juga Bu. Abdal satu paket. Oke. Siapa lagi? Pak Rocky, Pak. Pak Rocky di Padang. Besok amo langsung saya ke Ustaz Rahmat besok. Alai di Padang. Ya. Iya, oke. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan. Ustaz Taufik kemarin rencananya mau bertanya. Nah, silakan Pak Taufik. Apa yang mau ditanya? Enggak, lupa pertanyaan. Lupa. Iya. Saya, Bu. Ditanyakan. Bu, izin, Bu. Ya, silakan. Ini karena kita apa ini, Bu, ya? Kita kan judulnya tadi pertemuan terakhir. Ya. Ada yang mengganjal di benak saya dari awal kuliah ini, Bu. Apa tuh yang mengganjal tuh? Melihat di belakang nama Ibu ini, Bu. Ada Amir Sahnya. Saya Iya. teringat dengan prop saya waktu saya kuliah di Iya. dulu di Stepik. Iya. Apa ada hubungannya dengan Ibu? Itu ayah kandung saya anak paling tua beliau itu. Iya. Jadi ayah itu memang terakhir kan guru besar ilmu tafsir dari UIN ya. Ya. Nah, itu yang terakhir. Di beliau juga pernah di Stepik juga dulu itu. Iya, ketua juga pernah beliau, Bu. Ya, ketua Stepik dulu. Jadi Emang saya, dari awal saya penasaran juga, Bu. Agak sama alur pembelajaran Ibu dengan beliau gitu kan. Iya, iya Saya itu nekatkan ayah. bertanya terakhir ini, takut nanti mati penasaran gitu kan. Jadi memang ayah saya seorang dosen di UIN Imam Bonjol juga, Fakultas Tarbiyah, dakwah juga, dan di Stepik juga kemarin ya. Kami punya 6 orang beradik kakak, saya anak yang tua, tapi beliau itu memang mengarahkan anaknya ke pendidikan semua. Sehingga dari 6 orang itu kami 4 itu sudah selesai S3 semuanya, dosen semua gitu ya. 2 yang memang jalurnya ekonomi gitu. Jalurnya satu lagi bahasa Inggris gitu. Tapi memang beliau mengarahkan kami itu semua menjadi pendidik. Begitu ayah itu. Yang diinginkan beliau seperti itu. Tidak orientasinya materi gitu ya. Karena beliau sendiri terkenal sebagai dai yang sangat idealis gitu. Jadi tidak tergiur, di UIN pun juga tidak mau menjabat gitu. Karena memang tidak mau kong-kali-kong beliau itu. Biarlah menjadi milik umat saja saya jadi ustadz, saya jadi guru sudah cukup. Nah, itulah ayah saya. Betul, itu ayah saya itu. Saya dosen luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Bu Rasidah? Saya pernah jadi mahasiswa beliau tuh di mata kuliah apa namanya ya? Tafsir. Muhadarah. Oh, muhadarah. Oh, gitu. Ada dulu tuh yang kuliah tuh ya. Iya. Beliau memang ahli apanya kan spesifiknya tafsir hadis. Ya, guru besarnya tafsir hadis. Iya. Mungkin kalau orang-orang yang baru, teman-teman yang baru mungkin nggak ketemu lagi dengan beliau tuh, Bu. Ya, nggak ketemu Orang lagi. lama kan. Ya, betul Pak Alimun, nggak ketemu lagi tuh. Iya. Waktu mahasiswa dari 2002 kalau tidak salah beliau pimpinan gitu. Di 2000 itulah
Tukar dengan Beliau Pak. tuh sangat terkenal disiplin. Sebelum waktunya beliau udah duduk di kelas itu. Betul, 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 Jadi Bu. duluan Betul. dari mahasiswa datang itu. Ah, Nah, beliau tuh betul. sangat disiplin itu. Nah, sebelum jam kuliah, kalau jam 8 kuliah itu beliau 8 kurang 10 sudah dalam kelas. Ya, betul, Bu. Memang Betul. terkenal beliau seperti itu gitu. Beliau suka menunggu mahasiswanya. Nah, suka menunggu mahasiswa, emang begitu beliau. Iya. Maaf Bu, kami bertanya-tanya terus dari kemarin di sini pun. Nggak Apakah apa-apa. beliau ini sudah kapan? Udah masih ada Bu? Itu pertanyaan Oh kami enggak, yang lain. jadi Bu Rasida, ayah saya ini, beliau itu kan memang orang yang sangat tanpa pamrih gitu ya. Mengajar nanti nonstop, beliau itu dari pagi aja itu udah beri kuliah subuh itu. Jadi bangunnya jam 4, sholat tahajud, kuliah subuh. Habis dari kuliah subuh nanti memberikan ceramah di instansi-instansi lagi. Lanjut memberi kuliah, pulang kuliah nanti memberikan ceramah lagi sore sampai malam. Pulang kadang-kadang udah jam setengah 12 malam. Pernah ibu saya bilang, tolong ayah dikurangin. Gimana itu? Nggak tega nolak permintaan orang. Itu jawaban beliau. Akibat diforsir itu Bu Rasida, pada saat beliau itu masih dinas, pas pensiun, beliau terkena stroke gitu ya, stroke. Nah, itu lama, itu sekitar mungkin 5 atau 6 tahun saya merawat di sini. Tapi dengan saya di rumah saya ini. Kebetulan di rumah ini saya dipercaya oleh mertua juga tinggal bersama kami, orang tua tinggal bersama kami kedua-duanya. Jadi gantian stroke-nya itu. Mulai ibu mertua, habis itu bapak mertua meninggal, nanti ayah lagi stroke 6 tahun. Sekarang tinggal ibu saya. Ibu saya juga terbaring tidak berdaya karena jantung bocor, kemudian saraf terjepit karena umur sudah 90, dokter nggak mau operasi. Ya cukup di obat, jadi tempat tidur semuanya kita. Beliau nggak mau dengan perawat, harus saya mandiin, harus saya yang ini, semuanya kami yang ngurus gitu. Jadi memang apa diberi oleh Allah amanah yang luar biasa gitu ya. Nah, makanya saya menjadi profesor ini juga sesuatu yang tidak pernah terbayangkan juga bisa juga sampai ke titik ini karena memang merawat mertua, orang tua sekaligus gitu, bayangkan aja. Ya. Nah, tambah kita menikah umur 20 ya. Nah, bayangkan saja itu. Umur 20 sedang remaja harus ngurus anak, ngurus ini itu. Sampai juga kuliah selesai 12 tahun. Jadi dosen baru umur 34 tahun saya. Itu pun tidak menjabat karena komit dengan suami nggak boleh menjabat apapun. Ya, lebih fokus kepada anak dan keluarga. Itu nomor satu. Nah, jadi kalau saya mau dari dulu masuk dari UIN itu masuk start pertama menjabat udah jadi direktur, saya duluan dari Bu Martin saya direktur. Tapi karena memang komit seperti itu tidak ada jabatan yang tergiur saya, bahkan diminta pun saya tidak mau, kita menolak. Saya tidak mau membenturkan antara keluarga dengan karir ya, nggak mau saya membenturkan itu. Tapi antara keluarga dan ilmu saya mau sandingkan. Ternyata saya bisa juga berhasil gitu. Tapi keluarga tidak diabaikan. Nah gitu Bu Rasidah. Jadi saya nggak pendukung wanita feminis sekuler gitu ya. Saya pendukung feminis Islami. Kita wanita muslimah. Kalau kita berkeluarga, prioritas itu pastilah keluarga nomor satu. Kalaupun kita berkarir itu atas dasar kalau izin suami. Dan kalau tidak itu mengorbankan rumah tangga. Nah ternyata suami izin, tapi saya tidak boleh mengorbankan rumah tangga, nggak boleh menjabat. Lalu ambil S2, S3-nya juga harus dalam negeri, tidak boleh di kota lain. Saya laksanakan itu gitu. Nah, alhamdulillah ternyata tercapai juga. Tapi saya merasa melalui jalan yang berliku ini tanpa beban juga. Nah, kenapa? Memang tidak pernah mengabaikan anak. Anak saya nomor satu di kedokteran Baitur Rahmah, di kedokteran Unan. Kemudian di Jakarta sekarang udah punya cucu saya, 18 tahun yang tua. Suaminya kebetulan di Semen Tanglong, Vietnam. Kemudian anak nomor dua juga selesai dokter gigi, suaminya juga dokter gigi gitu. Anak tiga selesai ekonomi. Jadi tidak ada yang saya abaikan anak-anak gitu. Karena memang kita tidak mau anak itu lebih banyak dengan pembantu. Nah, makanya saya selesai 12 tahun itu hamil melahirkan, saya ambil cuma 2 mata kuliah aja. Dulu kan tidak ada sistem SKS, Bu Rasidah. Sampai tahun 92, 94 baru saya wisuda 12 tahun menyelesaikan S1. Karena saya nggak mau ambisius gitu. Dua SKS cukup lah. 2 mata kuliah aja gitu. 1 semester. Jadi saya angsur-angsur aja. Tapi anak saya nggak terabaikan gitu loh. Nah, alhamdulillah ternyata memang
keberhasilan saya menjadi guru besar itu bukan karena saya yang hebat, tapi memang Allah yang hebat gitu. Allah yang hebat yang selalu membersamai saya gitu ya. Sehingga jalan yang berliku itu menjadi menurut Allah itu sesuatu yang bisa diwujudkan. Nah, gitu Bu Rasidah. Iya, Bu. Izin Bu, Ya, terkait tadi kan kalau apa mengajarkan berkolaborasi dengan suami, ngikuti apa kata suami kayak gitu kan Bu. iya. Ada buku ibu yang membicarakan tentang itu kayak gitu Bu. Gimana? Mau ya, Bu? buku ibu ada enggak yang membicarakan tentang itu? Buku apa gitu Bu? Buku tentang itu. Nanti ada orasi ilmiah sudah saya siapkan untuk pengukuhan. Nah, di orasi itu saya tuliskan itu gitu. Bagaimana saya berjalan di atas jalan yang diridai Allah saja gitu. Tidak membenturkan antara karir. Padahal saya kalau remaja itu saya waktu remaja itu orang sangat aktif itu. Saya menjadi penyiar ya, penyiar di radio. Saya juga menjadi qori'ah, saya juga menjadi MC, Master of Ceremony untuk acara-acara menteri, acara-acara regional dan nasional, dan saya andalan Gubernur Sumbar. Makanya ketika saya pesta itu Pak Azwar Anas selaku gubernur dan Pak Surkani Sekwilda waktu itu dan Pak Bang Sarujud ya wali kota, mereka kaget sekali orang-orang tuh. Kok bisa menikah secepat ini? Mereka datang ternyata semuanya ke pesta saya. Dan pesan pada suami, jangan sampai ulnya dipendam di rumah saja. Tetap izinkan dia untuk beraktivitas karena kami butuh. Tapi suami saya diam saja itu pas setelah menikah. Nah, setelah beliau pergi, orang itu suami saya bilang, sekarang saya yang punya gitu. Tentu kita berjalan itu harus kembalikan kepada Allah. Iya, saya bilang, saya setelah menikah nggak lagi ambisi saya macam-macam gitu. Tidak lagi ambisi saya macam-macam. Untuk membaca Al-Quran pun saya stop. Walaupun terakhir itu saya peserta untuk MTQ nasional yang di Padang itu 1983. 1 tahun kami di TC kan itu bersama Raffles, Suhardi, Zainal Taher, Maisarah ya 20 kali qari'ah terbaik Sumbar. 1 tahun bersama Kiai Azra Ibnu Rauf. Tapi setelah itu saya menikah dan saya off sama sekali 30 tahun saya tidak terlibat karena memang suami saya nggak izin. Kan kalau di MTQ itu kan kita seminggu gitu harus meninggalkan keluarga kalau acara MTQ Sumbar dan segala macam. Suami nggak izin, saya ikhlaskan. Baru saya menjadi Dewan Hakim itu 2020. Karena suami mengatakan anak-anak sudah di Jakarta, sudah di Medan, cucu semua udah mama boleh start tapi tidak boleh terlalu lelah. Baru saya menjadi Dewan Hakim untuk MTQ Nasional Korpri dan MTQ untuk tingkat provinsi ya, ada beberapa tahun belakangan ini. Itu baru start lagi gitu. Karena sebelumnya enggak. Makanya Bapak Ibu silakan lihat di YouTube saya nanti ada pembacaan Al-Qur'an saya karena mantan qari'ah, saya rekam juga itu kan namanya kan kebermanfaatan untuk umat ya. Nah, bayangkan itulah hidup saya gitu. Yang harus menikah umur 20 tapi ternyata ketika kita tetap menjalankan ketentuan Allah, tapi tetap menuntut ilmu, long life education itu kita tetap lakukan gitu. Ternyata Allah Maha Besar lah, ya. Inspirasi untuk yang lain ini. Jadi nggak usah patah semangat gitu, nggak usah patah semangat. Yang penting jalani aja, insya Allah. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Afwan, Bu. Iya, gimana Fitri? Ini penasaran juga, Bu. Ha-ha. Dengan Ustazah Arina Amir, Ibu bersaudara, Bu? Siapa? Ustazah Arina Amir. Arina kan anaknya Pak Amir Sarifuddin itu. Prof. Amir Oh. Sarifuddin. Ya. Oh, iya. Ya, Prof. Amir Oh, Sarifuddin. berbeda ya, Bu. Ya, yang ahli fikih kan. Nah, Prof. Amir itu juga yang mendorong ibu untuk menjadi dosen itu. Pada saat beliau jadi rektor, jadi beliau juga ikut telepon suami ibu untuk dapat izin dari suami untuk tes dosen gitu ya. Ya, Bu. Karena Kalau sama-sama ada nama ya, kata Amir. Amir Syahruddin dan Amir Sarifuddin. Nah, Oh, itu siap, Bu. yang berbeda gitu. Kakek saya Amir juga, Bu. Nah, siapa Pak? Nama kakek. Siapa tuh Pak? Pak Ruki? Kakek? Ibu kan Emidar Amir nama kakek. Kakek namanya Amir juga. Oh, iyalah. Amir itu kan bagus gitu ya, pemimpin ya Pak ya.
Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ini sudah jam 10 karena saya harus ke Stipik lagi untuk luring ya. Selama kita berkomunikasi, kita bertemu dalam pembelajaran ini, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terutama itu yang saya nanti itu Faiza sama Bu Rasidah ya. Nah, kapan Bu Rasidah mulai itu Bu Rasidah apanya ya? Tesisnya gak apa-apa nanti kalau ada yang diperlukan di chat aja saya. Kalau minimal sampai pada batas kayak Faizatul kemarin itu tanda tangan itu penting. Setelah itu baru minta SK nanti. Di SK itu baru pembimbingan. Kalau sudah pembimbingan itu dikerjakan dengan serius. Insya Allah setengah halaman setiap hari, insya Allah selesai tesis kok. Cepat itu. Ya. Sangat menimbun kali tugas, Bu. Itu sangat nyari di sekolah karena akhir tahun gitu. Iya. Luar biasa tugas di sekolah. Iya. Diusahakan Bu Rasidah ya. Diusahakan. Oke, Faizah secepatnya ya Faizah ya. Minta tanda tangan itu, tanda tangan Ibu sudah dulu tuh kan. Tanda tangan satu lagi itu berapa itu ya? Kerjakan itu. Minta cari orangnya di mana sampai dapat biar keluar SK cepat. Jadi prosesnya cepat pembimbingannya. Oke ya. Baik ya. Kita tutup mulai dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Prof. Mohon maaf Bu Prof. Maaf lahir batin ya.